Baik, terima kasih tiga penanya, seluruhnya tajam dan mengajak saya untuk berinspirasi, membangkitkan saya untuk berpikir dan harus berbuat apa. Yang pertama dari Pak Hasim, Pak John, juga Ibu Da Lopez. Semuanya sangat bagus. Mungkin saya memberikan jawaban kalau saya kristalisasikan pertanyaannya, itu cenderung kira-kira sebenarnya apa yang harus kita buat dalam rangka untuk meningkatkan nilai ID, indeks demokrasi. Bapak Ibu sekalian, membangun demokrasi ini menjadi tanggung jawab seluruh elemen. Kalau saya mendefinisikan arti demokrasi itu adalah hak sipil. Pemenuhan hak sipil itu tidak bisa ditangani oleh satu atau dua lembaga. Seluruh elemen itu harus bertindak. Tadi juga sempat disampaikan oleh para narasumber tentang indikator-indikator ID. Nah, ini sesungguhnya di situ tergambarkan nilai-nilai apa atau masalah-masalah apa yang menjadi persoalan. Tapi saya membaca di sini adalah bahwa itu adalah sebuah permukaan dari sebuah proses, hasil sebuah permukaan dari sebuah proses. Nah, pertanyaan sekarang adalah awal dari proses itu apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kalau ditanya kira-kira apa yang kita perlu berbuat, saya membaca bahwa demokrasi ini terjadi pada saat yang mungkin kita sudah mulai beranjak lebih dominan atau hidup-hidup sudah mulai dewasa kalau manusia. Dan demokrasi ini mengarah kepada perilaku. Kalau berbicara tentang perilaku, langkah atau solusi yang terbaik adalah bagi saya adalah pendidikan sejak dini. Kita sebagai pemegang kebijakan itu harus bisa meletakkan strategi atau cara-cara didikan yang benar, terutama adalah pendidikan bagaimana memperbaiki perilaku. Mulai dari sejak dini, ketika anak-anak ini dari sejak awal, sejak dini itu dididik dengan kejujuran, kemudian dididik dengan keterbukaan, dididik dengan kebenaran. Saya sangat yakin sekali, sangat yakin sekali, demokrasi ini dengan sendirinya akan terbentuk ke depan. Nah, pendidikan seperti ini tidak hanya sebagai dari anak-anak, dewasa pun itu juga perlu. Setiap proses di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, di situ ada semacam pelatihan, pendewasaan. Itu nilai-nilai seperti pendidikan moral itu harus selalu diberikan. Nah, di sini saya yakin sekali demokrasi ini akan terbangun dengan sendirinya tanpa kita harus memprogramkan secara khusus. Barangkali kalau saya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dilanjutkan dari Kepala Badan Pengamatan Statistik, silakan Pak. Saya mencoba menjawab dari sisi statistik ya.
Untuk pertanyaan Pak Hasim, saya kira sudah pernah kita bicarakan ya, bagaimana sih tindak lanjutnya untuk meningkatkan nilai ID. Ya, saya kira barangkali memang menjadi tanggung jawab Pokja sebetulnya ya. Bagaimana kita mensosialisasikan kepada peran partai politik, peran partai DPRD, peran DPRD, bahkan juga peran pemerintah daerah ya, khususnya Bapeda sebagai yang menyusun anggaran dalam APBD. Nah, mungkin nanti jawaban selanjutnya mungkin terjawab dari pertanyaan Pak Dr. John. Ya, jadi memang saya kira menurut dari sisi statistik, saya takutnya nilai ID ini suatu saat atau ke depan bahkan akan lebih jauh menurun apabila masyarakat itu semakin bisa berekspresi karena mereka semakin paham. Nah, saya curiganya masyarakat NTT dari data statistik nilai tingkat pendidikan kan masih rendah. Secara umum ini, secara umum ya, secara umum. Kemudian tingkat ekonomi juga. Penduduk miskin kita juga banyak, ya. Tingkat kemiskinan bahkan kita cukup tinggi, tertinggi ketiga malah, ya. Nah, ini jadi problematik. Nah, kita juga sedang berupaya mengevaluasi bagaimana cara pengentasan kemiskinan yang paling efektif, gitu ya. Nah, ini sangat mempengaruhi, gitu. Nah, jadi barangkali orang masih sibuk dengan dirinya. Nah, coba ketika ekonominya mulai naik, tingkat pendidikannya mulai terbuka, ini kan lebih bebas berekspresi. Nah, ya. Nah, ini yang belum kelihatan. Saya takutnya karena orang NTT ini baik-baik, ya secara gitu. Tapi ke depan kita nggak tahu nilai-nilai agama apakah masih terus masih teruskah atau semakin luntur. Nah, kalau ini semakin luntur, apa yang terjadi? Ya, bisa lebih ekspresif gitu ya, bahkan tidak terkendali bahkan karena ekonomi, ya. Ekonomi ini juga mempengaruhi perilaku toh. Nah, ini juga perlu kehati-hatian. Nah, ini juga perlu dicermati. Begitu ya Bapak ya, Dr. John tadi melihat perilaku pejabat gitu. Ya, apalagi dengan perilaku pejabat yang tadi juga dari Pak Jimmy juga bagaimana kita memilih pejabat integritas begitu ya. Nah, ketika mereka semena-mena, masyarakat juga semakin semakin reaktif. Nah, ini ya itu tadi gitu ya. Jadi bagaimana cara menangani yang masyarakat yang sudah mulai berbeda dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian juga saya sih sangat setuju tadi dengan Mama Dr. Tres ya. Kalau perlu jemput bola lah kita. Jadi kalau kita membuat surat gitu ya, ini masukan nih, tim Pokja kita ini datang saja saya kira melakukan audiens dengan Ketua DPRD, langsung lah kita buat jadwal gitu ya. Karena ini kan kejadian yang berulang-ulang yang tidak pernah direspon. Ya jemput bola saja gitu. Kemudian jemput bola juga ke ketua ke pemerintah ke para pejabat gitu. Kita menyampaikan ini loh. Dan potensi-potensi ke depan ketika kita berbicara mengenai tingkat pendidikan, kemudian kalau semakin tinggi kan semakin pintar. Kemudian tingkat ekonomi ya sudah lebih wawasannya, tidak lagi memikirkan ekonominya, kemudian dan sebagainya. Nah, ini saya kira perlu masukan-masukan buat kita nih sebagai tim Pokja. Saya kira ini masukan yang baik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih dari akademisi Bapak Jimmy. Kami persilakan. Ya, saya konsisten dengan pernyataan saya di awal tadi. Bagaimana untuk kedepannya tergantung usernya. Bagaimana dia mau menggunakan data expose. Kalau ini mau digunakan tentunya ini menjadi penting. Jadi lanjut seperti yang Bapak Darwis bilang tadi ya, baru bisa lakukan roadshow. Bahkan kita tidak perlu bersurat. Beliau-beliau yang menjadi decision maker itu bahkan akan memanggil kita untuk sekedar berdiskusi dan jadi itu saja dari saya. Kalau misalnya ini dianggap penting, hasilnya akan digunakan dan seterusnya akan gayung bersambut. Baik, terima kasih. Ibu Bapak pemirsa hadirin yang saya hormati, praktek demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalami kemajuan yang positif. Di satu sisi terbukanya kebebasan sipil yang bertanggung jawab, dan di sisi lain tumbuh dan berkembangnya hak-hak politik warga
dalam berdemokrasi serta kinerja lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen dan partai politik juga semakin bergeliat melaksanakan tugas dan perannya. Kondisi ini harus terus dirawat, dipelihara dan didorong oleh kita sekalian agar semakin baik lagi di masa depan. Pada kesempatan ini pula secara objektif dan secara khusus saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah bersama-sama dan berpartisipasi dalam mengembangkan demokrasi. Untuk itu, saya berharap kita harus terus proaktif dan bekerja secara berjejaring terhadap upaya-upaya pemanfaatan hasil Indeks Demokrasi Indonesia dalam pembangunan politik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya juga hendaklah terus berusaha saling bahu-membahu meningkatkan pembangunan demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara cerdas, cepat, tepat, berkualitas, bermanfaat, dan bermartabat. Ibu Bapak pemirsa hadirin yang saya hormati, mari kita terus bekerja keras mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi di bumi Floba Morata tercinta ini dengan tetap berperan dan bekerja dengan menggunakan hati nurani yang tulus ikhlas, dengan penuh bertanggung jawab dan selalu optimis bahwa bersama kita pasti bisa. Tidak ada yang sulit untuk dicapai kalau kita berkomitmen untuk bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat baik secara kelompok maupun individu dengan tanpa ujaran kebencian, tanpa intimidasi dan provokasi dan hoaks. NTT adalah rumah kita bersama, NTT bangkit, NTT sejahtera, dan NTT maju. Saya mengucapkan limpah terima kasih kepada ketiga narasumber, para peserta dari media massa cetak maupun online, dan para undangan sekalian atas atensi yang luar biasa untuk mengikuti kegiatan ekspos hasil rilis Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 dari awal pertengahan sampai dengan akhir. Dan juga limpah terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan media Pos Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudi memfasilitasi kegiatan ini sehingga berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Salam, salve. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat dan salam Pancasila. Selamat sore. Tuhan memberkati. Salam hormat saya Luciana Hermanus, sampai jumpa pada acara yang lain. Terima kasih, selamat malam.